Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinato di pekarangan rumah seperti biasa. Sore ini kita akan melihat bagaimana perkembangan bayam cabut kita yang kita tanam pada 3 November yang lalu ya. 3 November, sekarang tanggal 3 Desember. Berarti tepat 1 bulan ini bayam cabut ini dari mulai tebar benih ya, bukan pindah, karena bayam cabut ini tidak kita semai dulu tapi langsung kita tebar di media tanamnya. Jadi dulu waktu nebar itu tanggal 3 November, sekarang tanggal 3 Desember 2016. Jadi sebulan pas ya. Sebulan pas lebih ini 1 hari karena 3 sampai 3. Kondisinya lumayan, saya katakan lumayan karena kalau pertumbuhannya maksimal itu biasanya nggak sampai 1 bulan dah kita bisa cabut ya, bisa kita panen. Tapi karena ini kondisi cuaca yang begitu ekstrim ya, hujannya itu lebat dan setiap hari. Hari ini saja, hari Sabtu tanggal 3 September itu dari tadi malam sampai tadi pagi, sampai siang, sampai hari ini pun ini agak udah lumayan hujan ya, seharian penuh. Ini udah agak reda, maka kita coba melihat di pekarangan sebelah timur rumah bayam ini ya. Sebenarnya kalau kondisi normal kemudian atasnya tidak kita tutupi supaya terkena sinar matahari langsung, biasanya 25 hari sudah bisa kita cabut. Tapi ini juga lumayan, udah 30 hari. Yang sebelah sini udah bagus, bisa kita cabut, tapi nunggu sampai yang sebelah sana biar sekaligus banyak nanti nyabutnya. Biar kalau ada kelebihannya bisa kita tukar dengan kebutuhan dapur lainnya. Jadi kita tidak perlu membeli, kita bisa barter ya. Ya nggak barter sih, cuma dihargai, kemudian uangnya kita belikan sayuran yang kebutuhan dapur yang lain, misalnya ikan apa ya. Di bayam cabut ini sengaja kita tutupi atasnya ini pakai menggunakan plastik ya. Tadi ini kita tutup seperti ini. Nah, jadi bekas lubangnya ya, ini tadi kita tutup seperti ini supaya kita bisa terlihat, kita buka. Nah, ini dia. Apa tujuannya menutup? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang ini cuaca musim hujan, cuacanya ekstrim, hujannya sangat deras. Kalau kita biarkan terbuka, maka pada saat tebar dulu itu tebar langsung kehujanan, hilang, bibitnya bisa hanyut semua. Maka kita akal dengan cara ditutup plastik seperti ini. Kenapa plastik? Karena air hujan tidak kena, tapi sinar matahari bisa tembus ya, bisa masuk, tetap bisa mengkonsumsi sinar matahari meskipun terhalang. Tapi air hujan tidak bisa merusak tanaman. Ini dia hasilnya. Ini walaupun sudah diberi itu penutup juga masih percikan tanah juga masih mengenai daun ini, mengenai daun juga, sehingga ia bisa mengganggu tanaman. Apalagi kalau tanahnya itu masuk ke pucuknya, maka dia pertumbuhannya juga akan terhambat ya. Kalau dalam istilah orang tua kami dulu namanya kelilip di pucuk tanaman, sehingga pertumbuhannya terhambat. Sebelah sana mari kita lihat. Oh ya, bayam ini kita tanam secara organik. Berulang kali kami sampaikan ya, kami menanamnya ini secara organik. Mengapa kita tanam secara organik? Jelas sekali, alasan utamanya adalah kesehatan ya. Alasannya adalah kesehatan. Mengapa kesehatan? Kalau kita tanam secara organik, maka segala yang berhubungan dengan perawatan tanaman, baik pupuk maupun obat-obatan, kita gunakan yang alami ya, semuanya yang alami, sehingga tidak meninggalkan residu kimia, sisa-sisa bahan kimia di tanaman. Sehingga ketika kita panen, kita ambil, kita masak, kita makan, sayuran yang kita makan di dalamnya tidak terkandung residu kimia. Coba kita buka. Ya, ini dia. Nah, itu alasannya mengapa kita tanam secara organik. Oke. Nah, ini dia. Ini tanahnya ini naik ini ke daun ini. Kotor jadinya. Kalau sampai ke pucuknya ini
pucuk daunnya, maka dia akan terganggu. Nah, ini sebenarnya udah lumayan. Ini kok kayak ada apa? Oh iya, ada ulat juga ini berarti ya. Ini ulatnya ini. Nah, ini dia. Inilah salah satu yang menandakan bahwa budidaya kita lakukan secara organik. Contohnya ulat ini dia bisa hidup karena tidak ada semprotan kimia, sehingga ulat bisa hidup. Ini ditandai dengan daunnya ini bolong-bolong atau sobek. Ini ulatnya. Nah, ini ulat, dia bisa hidup karena memang tidak ada bahan-bahan disemprot dengan pestisida kimia. Apa yang kita lakukan dalam perawatan? Jadi kita gunakan bahan alami yang bisa multifungsi atau dua fungsi ya, fungsi. Yang pertama, bahan tersebut bisa menjadi pupuk ya. Dan yang kedua, bisa menjadi pestisida atau insektisida yang gunanya untuk mengusir hama. Apa itu? Kami gunakan bahan-bahan organik seperti misalnya air cucian beras, kemudian rendaman sabut kelapa, kemudian urin sapi ya. Bahan-bahan tersebut bisa langsung kita gunakan. Kalau air cucian beras bisa langsung kita gunakan, kita tambahkan air yang banyak kemudian buat nyiram. Rendaman sabut kelapa juga, sabut kelapa direndam selama 21 hari, kemudian kita ambil, bisa kita buat nyiram. Kemudian rendaman pupuk kandang ya, pupuk kandang yang sudah jadi, kita rendam 2 hari, airnya bisa kita buat siram. Kemudian fermentasi urin sapi difermentasi selama seminggu juga sudah. Kemudian fermentasi dengan E4 dan gula jawa bisa, tetes tebu bisa selama seminggu. Kemudian kita encerkan dengan air dengan perbandingan 1:10, kita gunakan untuk nyiram. Nah, keempat bahan itu digabung juga bisa, kemudian kita gunakan untuk nyiram juga bisa. Itu lebih hot lagi, bagus lagi. Kenapa? Memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pupuk organik dan plus sebagai pestisida atau insektisida organik ya. Otomatis bahan-bahan tadi merupakan bahan-bahan yang mengandung banyak unsur hara alami yang dibutuhkan oleh tanaman, itu sebagai pupuk. Yang kedua, aroma khas dari bahan-bahan tersebut, contohnya misalnya urin sapi, itu tidak disukai oleh hama ya. Otomatis hama itu dia akan pergi, dia tidak mau mendekat. Dengan disiram biasanya kalau sempat bisa setiap hari ya, kalau nggak sempat ya minimal 3 hari sekali lah untuk mencegah hama tersebut. Nah, dari hal-hal tersebut maka tanaman kita itu terbebas dari bahan-bahan kimia, karena semuanya baik pupuknya maupun obat-obatannya menggunakan bahan-bahan organik. Yang sebelah sana kurang maksimal, itu masih kecil-kecil karena atasnya itu ada banyak, di sebelahnya ada pohon-pohon, jadi ternaungi ya, sinar mataharinya kurang maksimal. Kalau yang sebelah sini agak lumayan karena atasnya itu kosong sehingga sinar mataharinya maksimal. Ini sebelah sini. Ini mungkin 5-7 hari lagi bisa kita cabut ya. Sebenarnya yang ini sudah bisa kita cabut yang sebelah sini. Tapi ya karena masih sedikit, kita nunggu yang sebelah sana nanti supaya kita hasilnya agak lumayan banyak sih. Ya, oke. Nah, ini satu tanaman kita. Ya, kita pasang lagi, takutnya nanti malam hujan dia akan merusak lagi kita. Iya. Nah, satu lagi. Ini sebelahnya ada tanaman tomat. Dan lagi. Oke, ini dia. Ini katanya menakutkan, katanya kalau tetangga ada yang melihat katanya, "Ih, apa itu menakutkan sekali." Kayak apa gitu. Kalau dari jauh. Oke, ini sebelahnya juga ada tanaman tomat. Nah, lumayan tomatnya juga sudah mulai berbuah nih. Oke, bro, ini ditanam kapan ya? Aduh, lupa saya. Ini sekitar Oktober. Berarti 1,5 bulan lah. Nih. 1,5 bulan sudah mulai berbuah. Di atas juga banyak bunganya ini. Ya, di sana juga ada. Itu lumayan, ada beberapa pohon tomat. Juga kita tanam secara organik. Organik ya. Di sana juga ada kacang, nanti coba akan kita lihat. Oh ya, lupa. Ini juga karena hampir setiap hari hujan, maka kadang kita sampai nggak sempat ini nyabut ini gulma ya.
Gulma. Nah, ini juga salah satu hal yang perlu diperhatikan ini. Gulma kalau dibiarkan hidup di tanaman, maka dia akan mengganggu tanaman. Kenapa? Oke, sebentar. Karena dia akan berlomba dengan tanaman yang kita budidayakan. Berlomba dalam mencari makanan di media tanam ini, di bedengan kita ini. Dia. Maka dikatakan mengganggu. Nah, yang kedua, kadang dia juga, tanaman ini juga menjadi sarang bagi hama tanaman. Biasanya ada hama-hama tertentu yang bersarang di gulma, di rerumputan. Kemudian dia akan pindah nyerang ke tanaman yang kita tanam, tanaman budidaya. Maka ada dua hal yang menyebabkan si gulma ini mengganggu tanaman. Tetapi di balik statusnya yang mengganggu tanaman tadi, gulma juga mengandung sesuatu yang dibutuhkan oleh tanaman. Loh, kok bisa begitu? Iya. Maka gulma ini jangan disepelekan. Bagaimana caranya supaya ini bermanfaat bagi tanaman? Gulma kita cabut, kita ambil, kemudian kita kumpulkan, kemudian kita buat kompos. Bagaimana cara pengomposannya? Sepertinya kalau mendengar kompos itu ribet ya, yang terbersih dalam pikiran itu langsung ribet gitu ya. Padahal sama sekali tidak. Bagaimana caranya? Kita ambil semua gulma ya, seperti ini kita cabut. Dan ini juga banyak sekali di pekarangan ini ya, semuanya kita cabut. Kemudian kalau bisa kita potong kecil-kecil. Kalau tidak, udah biarin aja seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam karung. Itu lebih sangat mudah. Masukkan ke dalam karung, kemudian kita ikat, kita biarkan saja. Sudah. Kita biarkan saja. Kalau ada, tambahkan juga sampah daun yang sudah kering. Ya. Daun yang sudah kering. Daun-daun yang sudah kering. Daun apa saja kita ambil. Kita campurkan, kita masukkan dalam karung, kita biarkan saja. Seperti itu setiap hari. Setiap menemukan gulma, menemukan sampah daun, kita ambil, masukkan ke dalam karung, kita ikat, biarkan, tinggalkan. Suatu saat 2, 3, 4 bulan ke depan kita sudah punya kompos. Gampang kan? Tidak ribet seperti yang kita bayangkan. Ribet kalau kita ikuti proses yang seperti misalnya dengan menggunakan dekomposer, bakteri, mikroorganisme dan lain sebagainya. Kemudian kita buat wadahnya, papannya secara khusus di kompos. Itu mungkin ya bisa dikatakan ribet. Tapi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, sama sekali tidak ribet. Saya juga punya itu di sana. Bentar. Ini contoh sisanya. Ini sisa. Ini di dalam karungnya. Contoh sisanya ini dia. Ini daun-daun kering yang kita biarkan ini udah lama banget. Ini pecah dia. Nah. Ini daun kering yang kita biarkan udah lama banget. Cuma karena kurang air, maka dia lama terurainya lama. Nah, itu yang ribetnya tadi. Kalau kita sempatkan mungkin seminggu sekali kita buka, kita siram, itu mungkin bisa dikatakan ribet. Tapi dengan begitu akan cepat pengomposannya. Tapi kalau dibiarkan saja pun bisa jadi kompos. Tapi ya itulah lama banget ya, nggak apa-apa. Nah, ini contohnya. Jadi tadi kembali ke gulma ya. Gulma, kemudian sampah-sampah pekarangan semuanya bisa kita manfaatkan dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini juga media tanam ini juga kita campurkan kompos yang seperti itu. Oke. Nah, begitu mudahnya sebenarnya ya memanfaatkan pekarangan rumah untuk menghasilkan makanan yang sehat bagi keluarga kita. Seperti biasa, kami mengajak kepada pemirsa sekalian, marilah mulai saat ini. Bagi mereka yang sudah menanam, saya ucapkan selamat. Bagi yang belum, marilah mulai saat ini kita sedikit bergerak untuk mulai menanam sayuran di pekarangan rumah. Ya, tidak peduli punya pekarangan atau tidak, luas atau sempit, semuanya bisa dilakukan. Kalau sempit bisa di tembok, bisa di pagar, bisa di mana saja. Kalau luas ya mudah saja. Kalau mau nggak ribet nyangkul, kita masukkan, kita ambil tanah sedikit di pekarangan, kemudian kita minta pupuk kandang di tetangga. Syukur-syukur punya sendiri hewan peliharaan, kita gunakan pupuk kandang, kita masukkan dalam pot, kita bisa nanam. Mudah sekali. Dan
pasti banyak sekali manfaatnya yang kita peroleh ketika kita menanam sayuran di pekarangan rumah secara organik ya, terutama manfaat sehat. Demikian pada para pemirsa yang sudah setia bersama kami dalam melakukan budidaya sayuran organik di pekarangan rumah, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sekali atas apresiasinya. Bagi para pemirsa yang baru menonton, silahkan klik subscribe ya untuk mendapatkan video-video kami selanjutnya secara gratis, bagaimana kami memanfaatkan pekarangan rumah menjadi sumber makanan sehat bagi keluarga kita. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.